kuasa darah-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Tutup bungkus kami semua dengan kuat kuasa darah-Mu. Kuasai acara ini dari awal hingga akhir. Urapi hamba-Mu, Pastor Pierre yang akan membawakan firman-Mu. Dalam nama Yesus, kami berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin. Haleluya. Kita siap memuji Tuhan? Yang siap lambaikan tangan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, takkan gentar langkahku. Oh, angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Katakan dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Angkat tanganmu, ku angkat tanganmu, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganmu, katakan kau hebat. Lah yang berkuasa selamanya. Katakan sekali lagi, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, getar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku, Lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang berkuasa selamanya. Katakan, ku angkat tanganku, haleluya. Kuasa surga bumi nyatakan. Angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang berkuasa selamanya. Katakan sekali lagi, ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang berkuasa selamanya. Berkuasa selamanya. Haleluya. Yesus baik, sungguh luar biasa. Sudah selayaknya kita mengangkat tangan dan memuji Tuhan malam hari ini. Gloria, haleluya. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Katakan sama-sama, Gloria, Gloria. Besar Tuhan,
ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria. Katakan sekali lagi, kami datang bawa pujian di hadapan-Mu Tuhan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Katakan Gloria, 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 besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar, ditinggikan, puji Dia. Gloria, haleluya, gloria hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, Kau sungguh baik Bapa. Terima kasih Tuhan. Ya ralaba shikiralaba ya ralaba shikiralaba ya ralaba laba laba. Bahwa kami masuk lagi dalam hadirat-Mu Tuhan. Tarik kami masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Kiralaba shikiralaba ya ralaba shikiralaba. Allah yang setia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih untuk setiap kami Tuhan malam hari ini Bapa. Kalau kami boleh melewati masa pandemi ini dalam keadaan baik semua karena kemuliaan, kemurahan-Mu ada untuk setiap keluarga kami. Karena iman percaya kami Tuhan, kami boleh selamat. Oh berkati setiap kami malam hari ini Tuhan. Walaupun banyak kesulitan yang masih kami hadapi dari sisa pandemi, dari dampak pandemi. Tapi kami percaya Engkau Allah yang mampu membukakan pintu untuk setiap anak-anak-Mu Bapa. Di mana kami mengutamakan Engkau, maka segalanya akan ditambahkan Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari sembah Dia. Kirarama shikirarabu. Haleluya. Dan apakan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apakan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Mari katakan dari depan, Kau Allah yang setia. Kau Allah yang setia. Katakan dengan lembut saudara. Bapa yang mulia, kasih-Mu besar, kasih-Mu besar, Tuhan. Kau pulihkan hidupku, pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu Tuhan, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan.
Kau selamatkan hidupku, dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Katakan dengan apa? Dengan apa kan ku balas? Hanya ini yang bisa kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Segala kebaikan-Mu kami balas dengan pujian penyembahan kami malam hari ini. Genap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Haleluya. Kami sembah Kau Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Ya Rabba Shikira Rabba Ya Rabba Ya Rabba Ya Rabba. Ya Rabba Ya Rabba Shikira Rabba Ya Rabba Ya. Mari bangun rohmu malam hari ini. Ya Rabba Shikira Rabba Ya Rabba Ya Rabba Ya Rabba Ya Rabba Rabba. Tuhan mengerti isi hati kita dimanapun kita berada. Terima kasih Tuhan. Hadirat-Mu kami rindukan. Hadirat-Mu kami nantikan Tuhan. Haleluya. Ya Rama Shikira Rama Ya Rama Ya Rama Ya Rama. Ya Rama Shikira Rama Ya Rama. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari sembah Dia. Ruangan di kamar sembah Dia saat ini. Ya Rama Ya Rama Rama. Roh Kudus Kau hadir malam ini. Lawat kami Tuhan. Oh, Rama Shekera Rama Ya Rama Takara Shekera Maya Rama Laba. Haleluya Yesus. Kami sembah Kau. Ya Rama Takara Laba Shakara Baba Laba Ya Rama Laba. Kiara la 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 ya la takara la shikira la ya la. Kiara la takara la. Ampuni kami Tuhan kalau kami kadang tidak percaya. Ampuni Tuhan karena kami merasa bahwa kami mampu dengan kekuatan kami. Kami nyatakan malam hari ini bahwa Engkau Allah yang mampu. Yesus yang sanggup melakukan segalanya. Kuasa Roh Kudus dicurahkan untuk setiap anak-anak-Mu malam hari ini. Kira laba takara laba. Shikira baba ya la. Shikira la. Ya rabashi. Oh, kira ramashe. Kira rabashi kira laba ya. Ya laba shikira laba ya laba. Ya laba shikira laba. Angkat tanganmu malam hari ini. Ya laba shikira, agungkan Dia malam hari ini. I worship you, oh God.
I worship you. Be glorified, be magnified, oh God, I worship you. Katakan, oh I worship you, oh God, I worship you. Be glorified, be glorified and magnified, oh I worship you. Mari angkat hatimu, angkat tanganmu malam hari ini, jangan ragu. Oh God, I worship you. Yes, you are Lord. I worship you. Be glorified, be glorified and magnified, oh God, I worship you. Come on, one more time, we sing, oh God. Oh, I worship you, oh God, I worship you. Be glorified, be glorified and magnified, oh God, I worship you. Be glorified, be glorified and magnified, oh God, I worship you. Katakan sekali lagi, be glorified, be glorified and magnified, oh God, I worship you. Berikan kemuliaan bagi Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk alam yang indah Tuhan. Biarkan segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Hanya Kau yang layak diagungkan. Only you God to be worshipped, to be praised. The only one Jesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk setiap kami yang hadir malam hari ini. Biarkan berkat-Mu, penyertaan-Mu sempurna untuk setiap anak-anak-Mu malam hari ini Bapa. Oh terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh bergabung dalam acara malam hari ini. Sebentar kami mendengarkan sharing melalui hamba-Mu. Kami percaya urapan-Mu mengalir Tuhan. Atas Pastor Pierre. Kami menyerahkan waktu ini dalam tangan-Mu Bapa. Kuasai setiap apa yang menjadi pemikiran kami, roh kami, hati kami Tuhan. Di dalam nama Yesus, mari semua yang bergabung katakan sama-sama haleluya. Amin. Shalom sekali lagi. Sukacita kita bisa bertamu yang istimewa sekali. Saya mau cerita sedikit gimana saya bisa berhubungan dengan Pastor Pierre. Karena waktu itu saya dikasih cuma sama Pak Daniel nomor teleponnya. Dan kemudian setelah itu saya coba teks, nggak dibales-bales. Waduh ini, jangan-jangan sibuk kali ini. Tahu-tahu dibalas, tapi begitu balas langsung dibalas terus tuh. Luar biasa. Thank you Pastor Pierre. Welcome. We welcome you as a family in Bethel Church Auckland. We are one family. Terima kasih. Saya nggak lama-lama, saya langsung serahkan kepada yang punya acara. Mau doa dulu atau mau terserah? Silakan. Haleluya. Shalom Pak Teddy. Shalom. Shalom juga teman-teman semua di Bethel Church Auckland. Halo shalom semuanya, selamat malam. Senang bisa ketemu, akhirnya kita join walaupun online ya, jarak jauh. But I believe one thing gitu loh. Saya tahu, tetapi biar kuasa Tuhan yang bekerja malam hari ini. Amin. Kita disatukan di dalam spirit kita, kita disatukan di dalam penyembahan kita. Bahkan terlebih dari semua adalah waktu kita satukan hati kita hari ini, biar segala hormat, segala pujian yang buat Tuhan ya. Nah, aku suka cerita banget. Kenapa? Karena memang beberapa waktu yang lalu Pak Teddy, mohon maaf,
message. Dan pas waktu itu saatnya momennya pas kita baru kehilangan orang tua yang pas waktu itu. Jadinya ada begitu banyak message masuk dan kami belum sempat balas satu-satu. Jadi mulai perlahan balas baru bisa ngobrol lagi sama Pak Teddy. Anyway, thank you so much Pak sudah diundang bisa sharing juga Pastor Teddy. Thank you so much dan teman-teman semuanya. Nama saya Pierre Roland Christy. Ya, dan saya juga mau welcome juga teman-teman juga yang ada dari BIC Macau di sini yang join juga hari ini juga karena tadi saya bagiin juga Pak, teman-teman kalau ada yang mau join silakan aja karena sekarang di Macau masih jam 3.30 sore. Ya, ada teman-teman juga dari BIC Hong Kong, BIC Macau, kita sister church semuanya, satu di bawah pengembalaan senior pastor kita, Pastor Joan Andoyo, dan kita semua bersaudara walaupun jauh-jauh. Dan saudara yang kasih Tuhan, saya saat ini tinggalnya di Macau. Kalau Anda semua tahu Macau kan, di mana kan? Oke ya, everyone knows Macau now. Finally, setelah 10 tahun akhirnya Macau diketahui. Dahulu pas 10 tahun, 15 tahun yang lalu apalagi, it's so hard to tell people about Macau. Whenever we say like, hey, where do you come from? Oh, we stay in Macau. And then they start like, what? Macau? What? Macau itu di mana? Kebayang orang apa di mana? Apa di Eropa, di mana? Wah, pokoknya bagus-bagus lah. Memang ada satu daerah juga di Portugal namanya Macau. But basically yes, Macau adalah satu tempat atau area, satu kota kecil, kota administratif sekarang, yang sebelumnya adalah sebuah negara yang sangat kecil banget. Di bawah penjajahan dari pihak Portugis. Karena dulu dipakai tempat ini sebagai tempat mereka untuk berdagang. Jadi pusat berdagang untuk menyaingi Inggris, yaitu di Hong Kong. Nah, sekarang sendiri Macau sudah bertumbuh, cukup dikenal di dunia, terutama di Asia karena Macau menjadi tempat judi terbesar di Asia. Nah, kalau Anda lihat, saya mau cerita dulu sejarahnya Macau, kenapa kita bisa ada semua di sini, gitu loh. So, basically, Macau sudah selama dari beberapa waktu ini Macau itu growing banget, hanya satu itu komoditi yang paling besar dan yang membuat mereka menjadi besar itu hanya lewat judi saja dan tidak ada yang lain yang sebesar judinya. Dan kita lihat pertama-tama mungkin banyak orang pikir berarti kalau ada judi ada yang lainnya juga. Yes. Begitu banyak hal semua yang mensupport judi karena judi itu kue paling besar. Jadi rata-rata walaupun tidak semuanya ya, tetapi banyak pekerjaan, mostly semua pekerjaan yang ada itu mencoba untuk makan kue yang paling besar yaitu dari tempat judi. Nah, kita ngelihat banyak sekali profesional, banyak sekali asisten rumah tangga, artinya orang-orang Indonesia yang kerja ke sini, lalu juga family yang suami-suaminya juga bekerja secara profesional di sini, dan juga student yang kebanyakan dari China. Mereka akhirnya datang ke kota ini, mereka bekerja, mereka ambil studi, dan sebagainya. Dan kami melihat Tuhan kasih kesempatan kita juga untuk didaur ulang. Saya mau garis bawahi kata ini, didaur ulang atau di-recycle. Nah, saya rasa penting sekali bagi kita semua mengerti hari ini kenapa kita bisa di-recycle di dalam Tuhan. Nah, sebelum saya mulai, saya cuma mau bagiin ini dulu supaya kita bisa mengerti. Macau selama beberapa waktu ini menjadi salah satu kota yang cukup kaya di dunia. Banyak uang, bicara mengenai uang, penghasilannya cukup besar. Dan Macau sendiri, semenjak adanya Las Vegas, di Vegas sendiri, di Amerika sendiri, Macau sendiri sudah mengalahkan penghasilan Vegas sebanyak 7 kali. Jadi membuktikan bahwa orang dari sini, area sini sendiri, dari China atau orang Asia itu suka judi. Akhirnya sampai peraturan pemerintah dikeluarkan membatasi setiap orang yang datang untuk berjudi, apalagi memegang paspor China. Nah, dari itu sendiri kita melihat bahwa negara ini berlimpah segala-galanya dengan uang. Tapi ternyata uang bukan segala-galanya. Banyak orang yang datang yang kehilangan pengharapan. Banyak orang yang kehilangan keluarga. Banyak orang yang kehilangan masa depan. Kalau mereka pikir uang bisa menyelesaikan masa depan mereka, ternyata tidak seperti itu. Tapi sebaliknya, ternyata Tuhan tanamkan juga di sini kebangkitan rohani. Gereja-gereja mulai bangkit. Dan salah satunya Tuhan tanam kita di tempat ini, namanya adalah Bethany International Church Macau. Diawali dari hanya sebuah menara doa. Menara doa yang kecil, yang hanya berfungsi selama setiap hari waktu itu, kita awali. Dan 3 bulan pertama itu lalu berubah menjadi sebuah gereja. Nah, dari situ terus perjalanannya bertambah terus, Tuhan percayakan begitu banyak jiwa-jiwa, orang-orang yang semangat, beberapa ada di sini juga hari ini, dan mereka semua menjadi kesaksian hidup tentang betapa dahsyatnya Tuhan. Mungkin di tempat yang paling gelap, di tempat yang paling nggak enak. Kebanyakan rata-rata orang-orang yang bekerja adalah orang-orang yang bekerja di front line. Kenapa saya katakan front line?
atau di medan paling depan dalam sebuah pertempuran. Karena mereka bekerja langsung di dunia malam. Banyak dari mereka bekerja di bar, banyak dari mereka kerja di tempat-tempat pijat-pijat apa ya, plus-plus. Ya ada yang kerja bagian bersihin tempatnya, ada yang bagian baju handuk dan sebagainya. Tetapi ada juga yang tidak kerja seperti itu. Jadi begitu banyak orang-orang yang ada di frontan, tetapi bukan berarti mereka tidak punya kesempatan untuk mengenal Tuhan. Nah, hari ini oleh sebab itu, yuk sebelum kita masuk di dalam apa yang akan kita bahas, tadi kita udah masuk di dalam pujian kan. Kita udah angkat pujian, udah bilang, aku percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang besar. Allah kita Allah yang mampu melakukan perkara jauh lebih besar daripada apapun yang kita pernah pikirkan hari ini. Kalau sekarang Anda ada di Auckland atau di Indonesia, melihat situasi mungkin sepertinya keadaan gak ada yang bisa janjiin apapun juga. Tekanan, ada kesulitan hidup. Mungkin kita banyak pikir, sekarang kita punya kesulitan juga di masalah keuangan kita, finansial kita, di keluarga kita. Atau apapun juga, sakit penyakit yang ada menghalangi kita. Apakah ada ketakutan? Apakah ada kekhawatiran di dalam hidup kita hari-hari? Tapi waktu kita bisa datang ke hadirat Tuhan sore hari, kita satukan hati kita saat ini sebentar sebelum kita masuk dalam zona. How great is our God. Sing with me, how great is our God. Oh, we see how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. Oh, we see how great is our God. Mari katakan sekali lagi, how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. Oh, we see how great is our God. Jesus' name above, Jesus' name above all names. You are worthy of all praise, and my heart will sing how great is our God. Jesus' name above all names. You are worthy of all praise, and my heart will sing how great is our God. Mari katakan dengan iman kita, how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. Oh, we see how great is our God. Oh, how great is our God. Sing with me, how great is our God. Oh, we see how great is our God. Besar Kau Tuhan, puji Dia besar. Kau Tuhan, selamanya besar dan ajaib. Kau Yesus, katakan dengan iman kita, besar Kau Tuhan. Besar Kau Tuhan, puji Dia besar. Kau Tuhan, selamanya besar dan ajaib. Selamanya besar dan ajaib. Selamanya besar dan ajaib.
Allah yang besar ya Tuhan. Engkau Allah yang menyertai hidup kami Tuhan. Bahkan hari ini kami percaya Tuhan, ketika 2-3 orang berkumpul meninggikan nama Tuhan, Tuhan yang mengurapi kami saat ini di dalam nama Yesus Kristus. Oh Tuhan, kami percaya tidak ada satupun hal yang mampu membatasi kuasa Roh-Mu yang bekerja Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu mengalir saat ini juga di dalam nama Yesus Kristus. Oh Rabasyana Makarabaya Rabaya. Ya Rabasyana Nanado. Oh, terima kasih Tuhan. Ya Rabasyana Maya Rabaya. Terima kasih. Kau Allah yang besar. Praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Oh, I give glory to your name. Oh Lord, glory to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I give glory to your name. Oh Lord, glory to your name. Oh, for your name is great and greatly to be praised. Katakan, for your name is great. For your name is great and greatly to be praised. Oh ya Tuhan Yesus, for your name is great and greatly to be praised. Terima kasih Tuhan. Urapi kami semua Tuhan. Kami percaya. Bangkitkan iman kami malam hari ini Allah Roh Kudus. Nyatakan kebesaran-Mu yang jauh melebihi Tuhan segala akal dan pikiran kami. Urapi kami semua di dalam nama Yesus. Bicara melalui hamba-Mu Tuhan. Bicara kepada kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu di atas segala-galanya. Di dalam nama Yesus Kristus. Oh haleluya. Haleluya. Mari kita semua kata. Amin. Haleluya. Shalom semuanya. Oke. Terima kasih Pak Teddy sekali lagi tadi untuk perkenalannya. Terima kasih juga teman-teman. Saya percaya yang terpenting dari semua adalah ketika kita join heart atau menyatukan hati kita di dalam sebuah pujian penyembahan di hadapan Tuhan. Karena kenapa? Kita sedang menyenangkan hati Tuhan terlebih dari segalanya. Saya bisa sampaikan kepada Anda firman Tuhan, saya bisa sampaikan kepada Anda semua tips, trik, dan cara, dan begitu banyak hal. Tetapi kembali lagi kepada Anda, ketika Anda tidak membuild satu relationship dengan Tuhan, maka Anda akan kehilangan satu momen yang paling berharga di saat-saat ini. Nah, saudara yang kasih Tuhan, kita tahu kita sekarang sedang merayakan The Ascension Day. Saya mau katakan sama Anda, selamat kepada Anda semua untuk bisa merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Kita semua adalah orang-orang yang sangat diberkati. Amin. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, saya percaya Anda dan saya sangat diberkati. Kenapa? Karena Yesus menyatakan bahwa Dia mati buat kita,
Tapi dia juga bangkit dari kematian. Dia mengalahkan maut, bahkan dia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan dia katakan dengan jelas, dia menyediakan rumah bagi Anda dan saya. Katakan amin. Kalau kita lihat di sini, bahwa Yesus punya janji yang pasti dia tepati. Artinya adalah, kalau Tuhan set up sesuatu, kalau dia katakan dia sediakan rumah, berarti dia katakan dia tidak menyediakan yang biasa-biasa buat Anda. Tetapi dia menyediakan sesuatu yang luar biasa untuk hidup Anda. Katakan amin. Dan saya percaya pekerjaan Roh Kudus hari-hari ini semakin kuat, semakin luar biasa. Dan bagi kita yang sedang mengalami pandemik ini, tentang COVID-19, coronavirus, dan begitu banyak yang dikatakan dengan kesulitan ekonomi, problem keuangan, masalah PHK, pemutusan kontrak pekerjaan, bahkan dikatakan juga banyak dari kita unpaid leave atau tidak digaji sama sekali. Sungguh menyedihkan. Banyak orang hari-hari ini they stay at home, they work from home, tapi banyak juga orang yang merasa they get trapped at home. Mereka nyangkut di rumah, mereka seperti masuk di dalam sebuah perangkap ketika mereka mengenali lebih lagi siapa keluarga mereka. Ketika mereka mengenali lebih lagi siapa pasangan mereka, yaitu suami atau istri atau anak-anak mereka yang mereka cintai seharusnya. Karena selama ini mereka menghadapi kehidupan, mereka katakan bahwa dengan saya bekerja, saya sedang mencari nafkah untuk keluarga saya. Dengan saya keluar dari rumah, saya sedang mencari sesuatu untuk membawa kebahagiaan di dalam rumah tangga saya. Tetapi ternyata yang lebih dari semua yang kita bisa dapat dari luar, itulah apa yang ada di dalam hari ini, yaitu yang ada di dalam rumah Anda. Kebayang nggak? Apapun yang Anda bisa lakukan hari ini di dalam hidup Anda, dengan talenta, dengan kepintaran, dengan kecerdasan, dengan kemampuan Anda. Tetapi apa? Yang lebih terpenting adalah, apakah ada peace inside of you? Adakah damai sejahtera di dalam diri Anda? Adakah sukacita dalam diri Anda? Ada kekuatan? Adakah kemampuan? Firman Tuhan katakan dengan jelas bahwa roh di dalam kita lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Bukan dengan kuat gagah kita, tetapi oleh rohku, kata Tuhan. Katakan amin. Nah, malam hari ini sebelum saya bahas firman Tuhan nih, aku 8:30, 9 o'clock at night, saya mau cheer up Anda dulu gitu, supaya jangan habis ibadah, nanti tiba-tiba waktu dicek semua cuma tinggal fotonya doang, ternyata tertidur semua. Haleluya, shalom semuanya, boleh lambaikan tangan dulu nggak? May I see that you still alive. Haleluya. Kita semua, oh ada istri saya juga. Halo, Boni. Anyway, istri saya lagi ulang tahun hari ini, walaupun jauh, tapi happy birthday for you. I love you. Okay, so basically, it's good to have you guys here today. Dan sebuah kehormatan kenapa? Untuk berbagi firman Tuhan. Saya percaya begitu banyak kesaksian dari hidup Anda, dan juga hidup saya. Nah, sebelum kita mulai, boleh nggak perkatakan sesuatu perkataan bersamaan dengan saya? Dimanapun Anda berada, Anda nggak usah buka, Anda nggak perlu unmute, tapi perkatakan bersama-sama dengan saya, oke? 1, 2, 3. Aku percaya akan firman Tuhan. Firman Tuhan akan menegur aku, akan meluruskan aku, akan menerangi jalanku. Aku percaya kepada Allah Bapa, kepada Allah Anak, kepada Roh Kudusnya. Aku percaya kepada janjinya kepadaku, bahwa Yesus akan memberkati aku hari ini. Aku akan dipenuhi dengan Roh Kudusnya, dan aku pasti akan menjadi berkat. Katakan amin. Woi, katakan amin. Haleluya. Semangat ya, masih ada semangat malam hari ini. Saya bingung nih, karena di sini sore saya pengen ngomongnya sore hari ini, di sana malam-malam. Tapi oke, sore yang kasih Tuhan. Saya akan share sama Anda, dan saya akan share screen supaya kita bisa mengenal, supaya kita bisa belajar sedikit. Kenapa sih firman Tuhan ini penting sekali hari-hari ini kalau kita bisa mengerti tentang kerajaan Allah dan juga Roh Kudusnya yang disiapkan buat Anda dan saya. Tuhan Yesus punya janji sama saya dan sama saudara. Saya percaya kita semua itu ada di dalam rancangannya Tuhan. Oleh sebab itu dari semenjak awal, waktu Tuhan punya planning yang besar ini, rancangannya dikatakan di dalam Yeremia 29 adalah rancangan penuh damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Jadi beberapa dari kita yang hari ini mengalami satu proses yang besar di dalam hidup kita, ingat satu hal bahwa apa? Tuhan tidak merancangkan sesuatu yang buruk di dalam hidup Anda. Tetapi Anda diperbolehkan melewati satu perkara yang tidak mungkin sampai kadang-kadang kita nggak bisa lewati, tetapi bukan berarti tidak ada jalan keluar. Artinya adalah, Tuhan menyediakan, dan Dia tahu sekali keterbatasan daripada setiap pribadi kita. Anda dan saya dimanapun Anda berada, baik itu Anda yang bekerja, baik Anda yang berkeluarga, Anda yang berinvestasi, Anda berbisnis, punya usaha sendiri, atau saat ini Anda kerja sama orang lain,
atau Anda yang masih single, sekalipun yang studi, Tuhan mengenal setiap kesulitan yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Oleh sebab itu, firman Tuhan katakan satu hal bahwa jangan takut dan percaya saja. Nah, hari ini saya mau encourage kita semua, kenapa? Karena saya percaya ketika Roh Kudus turun ke atas kita, maka kita akan mampu untuk melihat sesuatu yang nggak bisa kita lihat dengan mata kepala kita. Oleh sebab itu, ada sesuatu yang menarik di sini dikatakan firman Tuhan. Ya, kita lihat sebentar ya. Di sini waktu dibagikan, di sini dikatakan seperti gini, buat Anda semua supaya kita bisa mengerti. Bahwa hari ini, segala sesuatu itu bukan tentang gaya hidup kita lagi. Sebelum kita buka firman Tuhan, hari ini bukan gaya hidup Anda lagi. Melainkan bagaimana cara Anda hidup. Kalau kita lihat hari-hari ini banyak sekali kita ini mencoba hidup lebih baik. Bagaimana caranya? Baik dengan karir kita, baik dengan usaha, bisnis, semua orang mau sukses, mau berhasil, ya tentu, kenapa tidak? Lalu banyak dari kita mencoba untuk menaikkan harga diri kita. Bagaimana caranya naikkan harga diri kita? Dengan barang yang kita beli hari ini. Mungkin dengan kaos yang ada mereknya di depan, bajunya ada tulisannya, ada nama perusahaan yang begitu besar, atau ada gambar-gambar tertentu yang membuat Anda merasa waktu pakai kaos itu, wah kelihatannya keren banget. Lalu ada yang mungkin pakai jam yang bagus, sepatu yang bagus, semua segala sesuatu yang kita mencoba untuk puaskan dari dunia. Kita keluar, kita pakai, kita coba beli mobil yang paling keren. Wah, kalau udah jalan di jalanan orang lihat, mengkilat warnanya keren banget. Rasanya kita bangga sekali, apalagi Anda yang suka otomotif. Dengan motor, dengan mobil, dan sebagainya. Sesuatu yang untuk mengikuti diri Anda, dan Anda yakin banget dengan hal-hal itu, Anda terlihat lebih baik, atau lebih keren, atau lebih bagus. Tetapi ternyata, saya mau katakan sama kita semua, bukan dengan gaya hidup Anda, justru Anda akan di-upgrade, atau Anda akan mengalami kepenuhan di dalam hidup Anda. Tetapi dengan cara hidup Anda. Katakan amin dulu. Dengan cara hidup Anda. Apa itu cara hidup Anda? Seringkali kita tidak bisa melihat bahwa yang harus dirubah adalah cara hidup kita, bukan gaya hidup kita. Kalau hari ini kita stuck at home, bukan stay at home. Kita stuck at home, we stay, and then kita akan makan dengan makanan yang cukup. Boro-boro banyak-banyak yang kepengen lagi mikirin, aduh enaknya makan steak jam segini, di luar lagi, aduh, atau enggak ke pinggir Opera House itu, enggak ya, jauh ya, ini di New Zealand ya. Atau enggak di mana? Harus di mana, Fit? Where's the best steak? Where's the best steak? My home. Oke lah, no. No worries for that. I believe so, okay? Iya, dia butchernya soalnya dia. Dia potong sendiri langsung. Nah, kebayang nggak hari ini? Anda membayangkan makanan yang paling enak luar negeri? No. Justru Anda hari ini cukup makan dengan apa yang Anda punya di atas meja. Anda bisa cook it well, you can make something nice for you can design and everything, tapi Anda cukupkan dengan diri Anda dengan makanan yang ada. Lalu baju yang Anda pakai, akhirnya di rumah kita nggak ada yang mau ngeliat kita dengan sesuatu yang paling keren. Justru apa adanya. Bahkan maaf to say, beberapa dari kita untung aja winter karena di Auckland nih jadi aman semua. Coba kalau enggak, pasti ketahuan semua. Kalau winter, kalau summer, taunya pakai baju yang sudah ada ventilasinya di mana-mana. Karena kita pikir nggak ada yang lihat. Aman-aman aja. Tapi tiba-tiba waktu Zoom meeting, tolong jangan lupa ya, nanti masih pakai baju yang bolong-bolong kanan kiri lagi. But semuanya aman, lagi winter di sana. Well, anyway, saya mau bilang sama kita semua, bahwa apapun yang merepresentasikan kita hari ini, jabatan kita, ketenaran kita, prestasi yang sudah kita buat di luar, yang sudah kita acquire, semua tidak menjamin apa yang kita terima di dalam rumah kita hari ini. Tidak menjamin apa yang merubah hati kita hari ini. Artinya adalah kayak gini, yang terpenting dari semua adalah cara hidup Anda hari ini, yang akan membawa hidup Anda lebih baik lagi. Katakan amin. Saya mau bawa kita punya konsep satu hal, bahwa setelah kita bicara malam hari ini, Anda akan mampu untuk menghadapi situasi pandemik ini, Anda akan mampu untuk menghadapi hari esok yang lebih baik daripada hari ini. Ingat, situasi mungkin nggak berubah, kondisi mungkin nggak berubah, kesulitan, masalah masih ada, tetapi Anda berubah. Katakan amin. Saudara, jujur, yang paling susah dirubah itu adalah diri sendiri. Yang paling sulit dirubah adalah cara pikir kita. Yang paling sulit dirubah itu adalah kemauan kita.
Tetapi kalau hari ini kita mau belajar gimana pastor caranya kita bisa berubah. I try, I pray, I read Bible, I try to do everything. Tapi tetap aja di rumah ini nyebelin, suasananya nggak enak, orang-orangnya nggak enak, si A, si B. Lagi mungkin dia orang stres kanan, orang stres, jadi saya jadi ikutan stres. Kita kerap menyalahkan orang lain di sekitar kita. Kita kerap salahkan orang lain di tempat pekerjaan kita. Tetapi Tuhan Yesus nggak katakan gini, let the peace be with them, no, but let the peace be with you. Jadi waktu Roh Kudus hadir dalam hidup kita, waktu damai sejahtera itu hadir dalam hidup kita, sesungguhnya kita akan melihat satu proses besar yang Tuhan akan bawa di dalam hidup kita. Oke, kita buka firman Tuhan ya. Sekarang saya share lagi ya. Sorry nih ya, keluar masuk sharingnya, screen-nya. Oke, di sini dikatakan firman Tuhan seperti begini. Di dalam Yohanes 3 ayat 5 sampai dengan 7. Ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan, oke? Kata ini saya highlights. Jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Katakan amin. Nah, firman Tuhan ini katakan dengan jelas seperti gini. Jika seorang tidak dilahirkan kembali, artinya adalah kayak gini. If you are not being renewed, if you are not being recycled, if you are not being refreshed, if God didn't regenerate you, then you won't see anything new inside of your life. Artinya adalah, engkau tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Kenapa? Karena kerajaan Allah itu bukan bicara lagi tentang makan, minum, dan sebagainya. Semua hal itu bukan. Tetapi kerajaan Allah ini bicara tentang sesuatu yang abadi, sesuatu yang long lasting, sesuatu yang keren banget, yang saya mau bilang malam hari ini keren banget, sampai waktu Anda masuk di dalamnya, Anda melihat bahwa ada begitu banyak hal yang belum pernah kita lihat, belum pernah kita dengar, belum pernah timbul dalam hati kita, tetapi itu yang Tuhan sediakan buat kita semua. Nah, inilah kerajaan Allah. God provides, katakan God provides. Tuhan menyediakan. Waktu Yesus katakan dia naik ke surga, dia prepare, artinya adalah kayak gini, dia prepare segala sesuatu yang hebat banget dalam hidup kita. Oleh sebab itu, waktu dikatakan ayat tadi, kita harus di-renew. Saudara yang kasih Tuhan, waktu kita start pertama kali BIC Macau, Bethany International Church Macau, kita start hanya dengan menara doa, seperti tadi di awal saya bilang. Dan saya ingat banget, pertama kali itu Tuhan bicara dengan jelas di dalam menara doa tersebut, di dalam doa-doa itu bicara kepada saya dan istri saya tentang sebuah visi. Tuhan kasih visi Recycle Place for All Nation. Itu tempat daur ulang bagi segala bangsa. Kami sempat mikir sama Tuhan, Tuhan, kok recycle ya? Bukankah yang di-recycle itu cuma sampah? Masa mau bikin logo gereja, moto gereja, tapi recycle place? Bukannya aneh banget? Nah, saya kasih Anda lihat contohnya dulu supaya kita mengerti seperti apa recycle itu. Ya, logonya seperti ini. Recycle Place for All Nation. Bisa kelihatan ya? Oke, mudah-mudahan kelihatan. Oke, Recycle Place for All Nation. Nah, kalau Anda lihat, recycle ini logonya adalah panah ke samping bawah, panah dari atas ke bawah, lalu ke samping, lalu naik lagi ke atas. Nah, di sini waktu itu, Tuhan bicara dengan jelas kepada kami. Tuhan bicara kayak begini. Panahnya waktu dari atas, dikatakan gini, ini hatiku, lalu panahnya ke bawah. Kuberikan kepadamu. Lalu panahnya ke samping. Supaya engkau dapat melayani sesamamu, lalu panahnya kembali ke atas. Supaya mereka dapat kembali kepadaku. So simple. Yang Tuhan mau itu hanya supaya orang-orang kembali kepada Tuhan. Simple banget. Tuhan nggak bilang, karena apa? Karena keren kalau gue hadir dalam hidup. No. Tetapi supaya mereka kembali kepada Tuhan, karena Tuhan sudah prepare sesuatu dalam hidup mereka. Nah, kami akhirnya mulai mengerti, saya di-recycle, istri saya di-recycle, keluarga kami di-recycle, bahkan setiap jemaat BIC Macau pun juga mengalami yang namanya recycle, didaur ulang. Saudara yang kasih Tuhan, bayangkan ini. Biasanya sesuatu yang didaur ulang atau sesuatu yang di-recycle itu adalah sampah. Adalah sesuatu yang tidak berharga. Adalah sesuatu yang sudah tidak dimaukan lagi. Sesuatu yang mungkin sudah disingkirkan, digeser, atau sudah ditaruh di pojok, atau sudah dibuang.
Lalu kami mulai melihat banyak sekali kita hidup sebagai anak-anak Tuhan ya. Kita mungkin sudah tidak dianggap sama orang, tidak dimauin lagi. Banyak orang-orang juga yang terbuang, merasa tersisihkan, merasa sendirian. Lalu mereka tidak punya pengharapan buat masa depan mereka. Tapi Tuhan katakan, ini hatiku yang kuberikan kepadamu, supaya engkau bisa kasih kepada mereka, supaya mereka mengenali hatiku. Jadi kalau mereka mengenali hatiku, maka secara otomatis mereka kembali kepadaku, dan hidup mereka pasti di-recycle. Katakan amin. Kita butuh recycle. Mungkin kayaknya, kasar banget pastor, masa saya kan bukan sampah, aku nih kan bukan second level, I'm just a good person, saya punya kerjaan yang baik, keluarga yang baik, rumah yang baik. Yes. Semua yang di luar tampaknya memang baik. And what about your heart? What about inside of you? Apa yang ada di dalam sini? Adakah begitu banyak hal yang berontak di dalam diri Anda? Adakah begitu banyak mimpi-mimpi yang nggak kesampaian? Adakah begitu banyak yang namanya hopeless dreams tadi? Yang sesuatu yang sudah diplanningkan, kegagalan muncul. Begitu banyak sakit hati, kemarahan, kekecewaan. Perasaan ditinggalkan, perasaan sendiri. Perasaan nggak dihormati, perasaan nggak dihargai. Banyak kita pikir, lebih aman mungkin baikan di Auckland, baikan di Macau, baikan di Hong Kong. Kenapa? Jauh saya dari orang-orang yang di Indonesia. Kenapa? Saya punya cerita jelek di Indonesia. No. Justru hari ini, waktu kita ada di tempat ini, karena Tuhan mau asingkan kita. Tuhan mau renew kita. Tuhan mau lahirkan kita kembali, tadi dikatakan. Tuhan mau kita supaya tidak lahir dari daging. Karena dikatakan firman Tuhan tadi dalam Yohanes 3 ayat 5-7. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Bagaimana untuk membuat diri Anda unstoppable today? Bagaimana untuk membuat diri Anda tidak bisa diklasifikasikan, dimampetkan atau dibatasi dengan situasi kondisi yang sangat jelek hari ini, yaitu kalau Anda berjalan dengan tuntunan roh. Sebab tidak ada satupun yang mampu membatasi kuasa roh. Ketika roh Tuhan, roh kudus turun kepada seseorang, maka seseorang tersebut menjadi satu orang yang baru. Renew the spirit. Dia akan memiliki satu excellent spirit. Dia akan memiliki satu pengertian yang baru tentang apa yang harus dilakukan. Hikmat Tuhan turun di dalam pemikirannya, lalu dia mulai bisa berkata-kata, dia mulai bisa melakukan perkara-perkara yang belum pernah dia lakukan sebelumnya. Dia mungkin orang hebat, dia mungkin orang terkenal, dia mungkin orang yang sangat dihormati di banyak tempat. Tetapi yang membedakan dia adalah apa? Hikmat Tuhan yang dikaruniakan kepadanya membuat dirinya above the level. Artinya adalah apa? Bukan untuk minterin orang, tetapi sama seperti kejadian yang terjadi dengan Daniel. Dikatakan ketika roh Tuhan, ketika Tuhan mengurapi, ketika hidupnya committed to the Lord, maka dikatakan dia 10 kali lebih cerdas. Oke? 10 kali lebih cerdas dibandingkan pemimpin yang lain. Haleluya. Berapa banyak dari kita yang mau menerima Roh Kudus? Mau dipenuhi dengan Roh Tuhan lebih lagi. Oh, you can go back to your work. Anda bisa kembali lagi ke community Anda. You can go back to your family. You can go back to your nations. Mau ke Indonesia, mau ke cities Anda, ke part of the world, anywhere you go. But you know one thing, when the Spirit of the Lord is upon you, remember this. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 katakan dengan jelas. Yuk kita buka firman Tuhan sebentar. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Oke, saya bukakan buat Anda ya. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Pastor Teddy, maaf saya punya waktu berapa lama nih Pak ya? Takutnya maleman. Makin malam makin asik, Pak. Waduh. Waduh, berarti boleh join. Boleh join dengan BIC Macau, Pak. BIC Macau. Boleh. Kita doa jam 11 malam, mungkin di sana kan pas subuh-subuh, Pak. Oke. Kita lihat ya di sini ya. Di sini dikatakan di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Saya bacakan kepada Anda semua ya, Saudara yang kasih Tuhan. Ya, dikatakan seperti gini. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Katakan amin. Saudara, saya tahu beberapa dari Anda pasti sudah kenal ayat ini, sudah baca, sudah sering dibacakan, apalagi kalau sedang bicara tentang Roh Kudus. Tapi I want to get deeper with you about this verse, okay?
Di sini dikatakan gini sama Yesus. Yesus sebelum naik ke surga, dia bilang sama murid-muridnya, sama begitu banyak pengikutnya, bahwa engkau akan terima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Gini, that you will receive the power. Okay? Listen to this. Power. Waktu dikatakan kuasa, kuasa ini bukan kuasa yang biasa-biasa. Sebab Roh Kudus itu adalah rohnya Tuhan. Oke? Rohnya Tuhan. Dia spirit. Dia pribadi. Dia Allah yang hidup. Dia hadir di dalam hidup kita, bukan tinggal and do nothing. No. But when the Spirit of the Lord is upon you, maka dikatakan kamu akan menjadi saksiku. Artinya adalah kayak begini. Mulai hari ini, Anda harus ekspektasi sesuatu yang besar terjadi dalam hidup Anda. Anda harus ekspektasi, bahkan there's gonna be a massive things happening in front of you. Bahwa Tuhan akan bawa Anda ke dalam pengalaman-pengalaman baru yang belum pernah Anda lewati sebelumnya. Anda akan mendobrak segala sesuatu yang tidak mungkin di hadapan Anda. Anda akan mulai mempunyai hikmat untuk mengatur strategi dan taktik yang baik. Anda mulai bisa berkata-kata dengan hikmat. Anda mulai bangkit semangat dan berani. Waktu Anda mengambil setiap langkah, maka dari setiap langkah itu mujizat Tuhan dinyatakan dalam hidup Anda. Katakan amin. Nah, saya mau bilang sama kita semua, firman ini katakan, kalau Roh Kudus turun ke atas kita, kita jadi saksinya di Yerusalem. Garis bawahi kata ini, Yerusalem bicara tentang keluarga Anda. Yes, it's about your family. Oh, come on. The hardest part of the life is when you have to preach in your family. Yang paling sulit itu adalah waktu kita menjadi siapa kita hari ini, orang yang sudah berubah, orang yang sudah di-recycle, orang yang baru, orang yang punya semangat di dalam Kristus, tapi kita harus kembali ke keluarga kita. Kenapa? Karena yang paling tahu siapa kita, itu adalah keluarga kita. Wow. Banyak yang nggak percaya. Banyak orang-orang akan bilang ini, bener nggak sih kamu ini udah bertobat? Bener nggak sih kamu ini sungguh-sungguh? Banyak bahkan yang akan menganggap Anda, kayaknya sementara aja kamu, saya kenal kamu lah. Justru di dalam keluarga. Tetapi dengar baik-baik. Ketika Roh Kudus turun atas Anda, ketika Roh Kudus hidup di dalam hidup Anda, Dia akan menuntun Anda untuk menjadi saksinya Yesus, yaitu di Yerusalem, di dalam keluarga Anda. And you gonna start speaking. Perlakuan Anda, kelakuan Anda, bahkan perbuatan Anda, perkataan Anda, sikap Anda, pertama-tama adalah apa? Dirubah di dalam keluarga. That's why saya percaya momen pandemik ini, momen COVID-19, waktu kita stay at home, is actually the biggest chance that we have to prove that the Holy Spirit is inside of us. Waktu Roh Kudus hadir di dalam hidup kita, ini chance-nya kita untuk praktek. Come on, banyak orang udah nggak tahan di rumah nih. Mudah-mudahan di Auckland tahan semua ya, Pastor tadi. Banyak dari kita nggak ngerasa, I'm stuck at home. Aduh, bosen banget ngeliat si A, si B di dalam keluarga. No, justru hari ini, lakukan kebaikan di dalam rumah tangga Anda. Oh, bagikan terus senyuman Anda. Bagikan kasih, bagikan pelukan. Jadikan momen ini adalah momen yang paling berharga dan paling bersejarah di dalam keluarga Anda. Ketika Anda nggak sibuk kerja, Anda nggak sibuk keluar rumah, Anda nggak sibuk doing something outside, tetapi Anda stay at home and you become a blessing inside of your own house. Dan dimulai dari situ, maka ayat itu katakan, di seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Anda bisa bayangkan nggak hari ini, saudara yang kasih Tuhan? Waktu kita melihat ayat ini tadi, dikatakan di Yudea berarti apa? Di sekitar orang-orang kita kasihi di luar, teman-teman kita, tempat pekerjaan kita, lingkungan kita, tiba-tiba efeknya kita mulai melebar. Dan berikut lagi dikatakan di Samaria, orang-orang asing, di tempat-tempat asing, Anda sekarang ada di negara yang mungkin Anda tidak lahir di situ, mungkin. Beberapa dari kita tidak lahir di tempat di mana Anda bekerja, Anda berkeluarga saat ini. Tetapi dikatakan firman Tuhan tadi dengan jelas bahwa Tuhan melakukan perkara besar. Anda menjadi saksi di tengah tempat yang paling gak gampang. Bahkan sampai ke ujung bumi. Haleluya. Berapa banyak dari kita yang mau jadi saksinya Kristus? Nah, saya mau recharge Anda kembali lagi nih. Come on. Be ready for more, okay? Anda kayaknya harus ini banget. Get burned tonight. Oke, mudah-mudahan habis ini waktu Anda mandi tengah malam nggak perlu air panas lagi karena udah anget badannya. Okay, so I will move forward, okay? So, ketika Roh Kudus itu hadir di dalam diri Anda, there is great things happening. Anda mulai melihat, wow,
kok aku bisa ngomong kayak gitu ya? Wow, kok aku bisa mikir seperti ini ya? Wow, kok aku bisa ekspektasi sesuatu yang aku belum pernah lakukan sebelumnya? Dengar, waktu Roh Kudus mengerjakan sesuatu yang besar itu di dalam diri Anda, maka secara langsung, yaitu Roh Allah yang kudus yang sama yang ada di dalam Yesus, di mana Yesus adalah 100% manusia, tetapi dikatakan Roh Tuhan hingga tinggal diam di dalam dia dan menuntun dia, maka dikatakan dia 100% manusia dan 100% Allah. Maka apa yang terjadi dengan diri kita? Firman Tuhan katakan juga, di tengah kelemahan kita lah kuasa Tuhan yang menjadi nyata. Justru semakin kita kecil, Tuhan semakin besar. Justru kita akan melihat satu terobosan yang besar dalam hidup kita hari-hari ini. Saya percaya satu hal, selesai dari pandemik ini, selesai dari stay at home, selesai dari urusan coronavirus ini dan segala sesuatunya, selesai dari krisis ekonomi, when you go out from your home, from your houses, waktu Anda keluar sana, waktu Anda kembali bekerja, waktu Anda kembali lagi ke komunitas, ke teman-teman Anda, dengar baik-baik. Orang-orang harus amazed. Kenapa? There's something change inside of you. Ada sesuatu yang sudah di-recycle, ada sesuatu yang sudah di-renew, ada sesuatu yang sudah di-refresh. The way you talk, the way you act, dengan cara Anda menyampaikan segala sesuatu, it's totally different. Kenapa? Karena ada Roh Tuhan yang menyertai Anda. Dan justru, saat itu juga banyak orang akan memuliakan Tuhan. Maka dikatakan tadi, orang berbalik kepada Tuhan. Karena apa? Penuaian terjadi. Kenapa? Karena ada Roh Tuhan yang menyertai Anda. Katakan amin. Haleluya. Wow. Berarti peranan Roh Kudus itu jelas sekali. Saya kembalikan lagi ke screen-nya ya. Kembalikan lagi, sorry. Berarti peranan Roh Kudus itu jelas sekali di dalam hidup kita. Tadi dikatakan kan. Nah, peranan Roh Kudus itu penting, yaitu apa? Satu, untuk memberikan kita kuasa untuk menjadi saksi. Hey, Anda semua akan jadi saksi. I'm gonna be a witnesses. Saksi itu apa sih? You will never stop telling good things that happens in your life more than all the bad things. Artinya kayak gini, kalau orang yang bersaksi, dia nggak akan habiskan waktu merasa dirinya hancur, cuman tidak berharga, tidak berguna, no. Tetapi dia akan bercerita dari mana kehancuran dia menjadi bangkit. Dari kegagalan menjadi keberhasilan. Dari sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kenapa? Sebab Roh Tuhan itu hadir di dalam kehidupan orang tersebut. Sehingga orang tersebut menjadi satu pribadi yang baru, yang hebat, yang luar biasa, yang tidak pernah dilihat sebelumnya dalam diri orang tersebut. Inilah peranan Roh Kudus. Lalu bukan hanya dia menjadi saksi, tetapi apa? Membimbing dan menuntun kita. Haleluya. Saya percaya nih, kalau kita dibimbing, dituntun sama Rohnya Tuhan, masakah kita salah arah? Yesus katakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada orang yang datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Artinya kayak gini, Anda sudah ada di track yang benar hari ini. Why you waste your time? Kenapa Anda mencari sesuatu hanya dari luar untuk memuaskan diri Anda? Tapi sesungguhnya, roh yang di dalam Anda lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Justru ini akan revive Anda. Justru ini akan refresh dan recharge Anda kembali. Melewati masa pandemik ini, you will grow and becoming a strong person. Dan satu orang yang mampu berdoa untuk pertobatan, untuk perubahan, untuk terobosan di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, di dalam bisnis, di dalam apapun yang Anda lakukan juga. Amin, saudara yang kasih Tuhan. Saya lihat bagaimana Tuhan tuh kerjakan hal yang besar melalui pekerjaan Roh Kudusnya. Salah satu contohnya adalah, saya ini punya satu anak kecil, lucu banget. Namanya Efratah. So nice, so cute. Kayak bapaknya gitu, lucu-lucu gitu. Nah, Efratah sekarang itu umurnya 6 tahun. Nah, Efratah yang lucu ini, saya punya anak semua kesaksian. Kesaksian artinya adalah gini, satu persatu kita ngelewati proses. Saya ini diabetes tipe 1 semenjak tahun 2004. Berarti sudah lebih dari 15 tahun ya. Ya, saya diabetes tipe 1. Apa itu diabetes tipe 1? Diabetes tipe 1 itu berbeda dengan diabetes tipe 2. Nah, diabetes tipe 1 itu adalah kerusakan imun tubuh yang akhirnya menyerang pankreas. Dan akhirnya dia merusakkan pankreas, dan pankreas itu ada tetap di dalam tubuh, tetapi dia tidak bekerja secara normal kembali. Artinya, saya butuh suntik insulin. Nah, saya injeksi insulin itu minimum 4 kali sehari, minimum. Dan waktu pertama kali saya harus suntik, itu benar-benar bikin saya drop. Saya patah hati, saya kesel, saya sebel. Kenapa? Karena saya memang satu orang juga yang suka olahraga. Kayaknya saya lakukan itu semua. Tetapi memang dulu saya punya kehidupan yang parah juga. Cukup nakal lah hidupnya, seperti itu kira-kira.
Mungkin banyak dari kita punya pengalaman yang mirip-mirip ya, kayak gitu juga ya. Tetapi apa yang terjadi, saudara yang kasih Tuhan? Melalui proses hidup itu, Tuhan waktu saya mau menikah dengan istri saya, kami planning untuk menikah waktu itu. Lalu tiba-tiba saya masuk rumah sakit. Waktu saya masuk rumah sakit, saya nggak bisa nggak bisa bangun lagi dari keadaan sakit itu. Sakitnya cukup parah karena saya masuk di ICU dan mereka pakein saya alat-alat semua di dada saya, sekitar saya, setelah saya 2 tahun mengalami diabetes tipe 1. Jadi keluar masuk rumah sakit itu biasa, tetapi yang terakhir itu yang paling parah. Kenapa? Saya rasa hari itu adalah hari terakhir saya. Ya, sebelum saya cerita nanti tentang anak saya. Dan hari itu adalah hari yang terakhir saya. Jadi saya ngerasa banget bahwa saya bakal mati hari itu. Apa rasanya, Pastor, mau mati? Rasanya saya mau mati nih bukan sekali doang, saudara yang kasih Tuhan. Dan rasanya tuh beda banget. Hari itu tuh saya ngerasa saya kecil, tidak berharga, tidak bermanfaat. Oh, pokoknya kayak gitu lah. Dan saya berasa berdosa banget. Dan hari itu rasanya takut. Takutnya tuh melebihi yang biasanya. Saya suka sesuatu olahraga yang adrenaline rush, yang bikin semangat gitu. Tetapi hari itu saya takut banget. Lalu apa yang terjadi? Saudara yang kasih Tuhan. Akhirnya saya mulai di tempat itu saya punya pengharapan gini, mudah-mudahan bisa lewat, tetapi apa? Saya cuma bisa punya perasaan saya mau mati. Dalam waktu yang sama di luar, yaitu calon istri saya, waktu itu saya belum nikah dengan Kak Boni. Boni juga punya perasaan yang sama. This is his last day. Dia punya ngerasa, dan setelah berapa bulan kami ngobrol, dia katakan gini, maaf ya aku hari itu nggak masuk di samping kamu. Padahal 2 tahun dia selalu nemenin saya di ICU. Wah, pacar yang setia tuh. Nah, lain kali cari pacar yang setia, makanya yang lain. Dan apa yang terjadi? Hari itu dia nggak masuk. Loh, saya tanya, kenapa? Kok tumben kamu nggak masuk? Dia katakan, saya duduk di luar saja karena saya berdoa untuk kamu. Wah, saya merasa, wah puji Tuhan, terima kasih. Kamu baik hati banget, kamu doa buat saya. Iya, apa yang kamu doakan? Saya penasaran kan. Lalu dia katakan, ya saya ngerasa kita udah mau nikah, saat itu udah tinggal sebulan sebelum menikah, dan terus kamu masuk dalam keadaan parah, udah 2 tahun kerjanya keluar masuk rumah sakit. Akhirnya saya doa sama Tuhan, Tuhan, kayaknya I had enough. Kalau hari ini Tuhan mau ambil dia, ya Tuhan ambil Pierre saja. Jadi saya baru tahu, saudara yang kasih Tuhan, ternyata dia berdoa bukan buat kesembuhan saya, tapi supaya saya cepat diambil sama Tuhan aja. Cukup bijaksana, terima kasih. Dan rupanya dia udah nggak tahan, cukup capek ngurusin nih orang, karena nih orang Badung juga, akhirnya end up-nya di sini, dan just last day. Dan saudara yang kasih Tuhan, berapa jam kemudian saya lihat, karena saya di ruang ICU ada 4 orang dalam ruangan itu. Lalu pertama-tama yang sebelah kanan dia tutup horden. Lalu dia mulai berdoa. Innalillahi wa innalillahi. Wah. Sementara saya posisinya lagi nggak tiduran, saya duduk pakai oksigen, saudara yang kasih Tuhan. Terus udah gitu saya dipakein alat buat pacemaker gitu, jantung bukan pacemaker, apa namanya? Yang buat ngecek jantung itu loh, detak segala macam lah. Jadi saya dalam keadaan nggak bisa nafas. Lagi gitu saya ngeliat yang samping, wah, nggak bener nih. Makin cepat, duk, makin takut. Dan setelah 1 orang ini lewat, saudara yang kasih Tuhan, saya masih makin ketakutan. Gak lama berapa jam kemudian, yang di depan tempat tidur saya di sebelah sana, adalah orang yang kedua. Dia juga pergi dipanggil Tuhan. Wah, itu struggling, saudara. Saya cuma ngerasa gini, saya bilang sama Tuhan apa? Saya nggak bilang kayak, Tuhan ampunin saya atas dosa-dosa saya. Saya nggak ingat, saudara yang kasih Tuhan, sama dosa saya. Kan masih selfish. Saya nggak ingat dosa saya nggak ingat apa-apa. Saya cuma kayak gini, cuma, Tuhan, pokoknya saya nggak mau jadi nomor 3. Saya bilang. Jadi kalau hari ini ada malaikat pencabut nyawa, you can take that one first, not me. Ya saya arahkan pokoknya, ambil orang yang itu dulu baru saya lah. Tetapi apa saudara yang kasih tahu? Waktu saya ngeliat orang yang itu, ternyata orang itu keadaannya lebih baik daripada saya. Saudara, saya mikir, enggak nih kayaknya aku nih yang berikutnya. Oh saya sedih, mau takut banget. Tetapi apa yang terjadi? Subuh itu, dokter datang ke keluarga saya, ada 2 orang gereja, ibu saya, calon istri saya, dan kakak saya. Lalu mereka ngambil keputusan bahwa saya harus dilubangi di leher, harus lakukan tindakan. Tetapi keluarga tidak kasih, dan mereka katakan kita berdoa saja. Dokternya kaget shock, dan why? Kok keadaannya udah kritis kayak begini, kita mau doa lagi nggak bisa. Kalau saya nggak lakukan sesuatu, kita akan kehilangan Pierre. Tetapi akhirnya apa? Keluarga bilang, no, dokter kasih kita waktu untuk berdoa. Akhirnya mereka berdoa, saudara. Dan setelah mereka berdoa, mereka datang ke dokter, mereka katakan, dokter, jangan dioperasi, lakukan yang lain.
dokternya cukup kaget, cukup marah, karena dokter itu adalah dokter yang pegang saya dari awal saya sakit. Dokternya sangat sayang banget sama saya, karena seorang ibu-ibu. Ini masih muda, kita akan kehilangan dia, dan itu dari sisi dokter. Jadi pertama saya ngerasa itu dari terakhir saya, kedua, calon istri saya ngerasa sudah selesai, lalu ketiga, secara medis juga keadaannya sekarat. Akhirnya saudara yang kasih Tuhan, subuh saya ingat, dibangunin calon istri saya, karena yang lain udah pulang, dan suster bangunin calon istri saya, dan waktu dia masuk ke dalam kamar itu, dia pikir dia cuma ketemu tubuh atau jenazah saja. Tapi ternyata hari itu saya ngalamin mujizat yang pertama, yaitu apa? Saya sembuh total. Saya sembuh total, kayak nggak ada sakit sama sekali. Sudah masuk bisa masuk kamar normal dalam waktu 2 jam kemudian. Dan saudara, semua sesek nafas, segala macamnya hilang, komplikasinya hilang sama sekali. Dan akhirnya, bulan depannya, kami bisa menikah. Haleluya. Pujilah nama Tuhan. Nah, di situ awalnya. Untuk saya, menurut saya, istri saya berani banget mau nikah sama saya. Karena semua dokter dan orang katakan, kamu yakin mau nikah sama dia? Nggak ada pengharapan loh. Bentar lagi lo jadi janda muda loh. Dikatakan seperti itu, benar mau jadi janda muda. Ini nggak ada pengharapan, udah gitu belum bisa punya anak loh. Karena kenapa? Gula darahnya kacau. Nggak bisa ada pembuahan. Dan seperti itulah di dalam dunia medis. Dan teman-teman mulai bilang, jangan kawin sama dia karena cuma kasihan. Tetapi istri saya katakan satu hal, bahwa aku punya Tuhan. Dan saya ingat, saudara yang kasih Tuhan, waktu kami menikah, akhirnya 3 bulan pertama, istri saya hamil 2 bulan. Dan semenjak itu, anak pertama saya lahir, sekarang udah gede, tingginya hampir sesaya, umur 12 tahun, namanya Olivier, raksasa, dan juga lucu seperti bapaknya juga, ya tetap. Dan kita diberkati, satu anak yang kuat, ternyata perfect dia lahir, tidak ada kekurangan sama sekali. Tuhan lakukan mujizat lagi buat kami. Wah, kami ngucap syukur. Lalu berjalannya waktu, saudara yang kasih Tuhan kasih pemulihan terus hal-hal yang tidak mungkin Tuhan bawa kami dalam pengertian. Berikutnya saya bilang sama banyak orang, bahwa gini, bahwa kami mau punya yang kedua. Kita mulai berdoa sama istri, gandengan tangan, Tuhan kami minta yang kedua. Tuhan pasti bisa kasih yang pertama, Tuhan kasih yang kedua. Tapi apa yang terjadi, saudara yang kasih Tuhan? Waktu kami berdoa, gandengan tangan, dan akhirnya istri saya hamil. Kebayang, hamil yang kedua, saya seneng banget, wah bahagia banget, saudara yang kasih Tuhan. Pegangan tangan aja bisa hamil, kebayang nggak? Hati-hati yang single-single semua di Auckland. Boleh, masih single-single, jangan pegangan tangan. Pegangan sama Tuhan aja ya. Nah terus, apalagi musim-musim dingin, bapak-bapak stay at home semua, be careful, start with your hand. Mendingan tangannya ini, buat berdoa saja, oke? Dan itu apa yang terjadi, saudara yang kasih Tuhan? Dari situ waktu kami cek ke dokter, ternyata dokter katakan bahwa ada problem dengan bayi kami. Dan dokter di China atau di Macau sini katakan, buang aja bayinya, ganti aja nanti lagi, coba lagi. Kami kaget waktu dengar berita itu. Dan kami cek ternyata memang ada penebalan di bagian leher dan dia akan mengalami Down syndrome atau kegagalan, ya tidak sempurna. Tetapi kami tidak menganggap bahwa itu sesuatu yang gimana ya, kita takut khawatir yes, tetapi kita mulai berdoa dan kita mulai yakin diri kita. Kalau Tuhan kemarin lakukan mujizat, masa Tuhan nggak bisa lakukan mujizat hari ini? Walaupun kami berjalan dalam ketakutan setiap hari. Tiap hari saya tumpang tangan di istri saya, sementara kita baru church planting hari itu. Saat-saat itu. Jadi waktu awal-awalnya church planting, awal-awalnya Tuhan kasih visi, awal-awalnya kita menabur buat gereja, awal-awalnya, dan kita juga ngalamin satu tekanan besar bahwa apa? Kita akan punya satu anak yang nggak perfect mungkin lahirnya. Tetapi kami boleh katakan bahwa dia akan perfect. Kami percaya apapun kami akan terima Tuhan. Itu dia. Pertama-tama adalah apa? Pengucapan syukur di dalam segala hal. Menerima dengan apapun yang Tuhan bisa berikan kepada kita. Karena apa? Kekuatan yang kita terima itu bukan dari luar, tetapi justru dari dalam kita. Pertama-tama diawali Roh Kudus memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa menerima apapun yang kita hadapi hari ini. Dan saudara yang kasih Tuhan, apa yang terjadi hari itu? Akhirnya kita cek ke Indonesia setelah 6 bulan, kita nggak gugurin itu anak, kita cek ke Indonesia, dan kita cek dengan 2 dokter yang termasuk dokter terbaik. Dan hasilnya sama. Mereka katakan bahwa, yes, the baby have problem, tetapi satu dokter yang bukan anak Tuhan dikatakan pada kami kayak gini. Lalu kenapa? Kamu punya Tuhan kan? Wah, tuh dia katakan itu, saya nangis, saudara. Saya bilang gini, yes, I know. Saya pulang, saya bilang, yes, we have God. Walaupun kita struggling ya, saya sama istri saya, tetapi kita terus berdoa, kita yakinkan diri saya. Dan saya ingat, waktu kita sampai di mana, saudara? Di akhirnya, artinya untuk kelahirannya, di bulan ke-9, kita akan sesar. Dan malam hari itu, Tuhan bicara dengan jelas kepada saya.
Dengan jelas kita mulai berdoa dan hari itu tidak ada dokternya, hanya ada dokter jaga, dan dokter jaga buka catatan dan dokter jaga katakan seperti gini, kamu tahu ya bahwa besok akan lahir anakmu dan anakmu akan lahir dengan tidak sempurna. Lalu saya katakan, yes, no problem. Kami siap terima dia apa saja, apa adanya. Dan apa yang terjadi saudara yang kasih Tuhan? Tuhan bicara kepada saya melalui firman ini. Saya bagikan buat saudara sekarang ya. Maaf sedikit lagi saya. Di sini dikatakan seperti gini di dalam Yohanes 15, Yohanes yang ke-15, ayat yang ke-26 dan 27. Dikatakan dengan jelas di sini seperti gini. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Katakan amin. Saudara yang kasih Tuhan, ayat ini menguatkan kami. Kenapa? Karena dikatakan dari awal Tuhan sudah menyertai. I want to tell to all of you, dimanapun Anda berada hari ini, walaupun Anda boleh atau diperbolehkan melewati masa paling sulit dalam hidup Anda hari ini, tetapi Tuhan tidak meninggalkan Anda. Justru penghibur itu akan datang, akan tiba, Roh Kudus akan memberikan Anda hikmat, akan menguatkan Anda, memampukan Anda untuk melihat adalah apa? Ada jalan keluar, ada berkat di balik semua ini. There's a blessing in disguise. Ada sesuatu yang Anda akan melihat ternyata apa? Waktu melewati masa pandemi, setelah selesai semua ini, Anda akan menjadi seorang pemenang yang melihat sesuatu yang besar dan Anda akan tidak pernah berhenti bersaksi tentang kedahsyatan Tuhan. Itu pun yang terjadi. Malam hari itu saya dapat firman ini, kita mulai katakan, it's okay, we have God. Dan besoknya waktu istri saya dioperasi, dikeluarkan bayi itu, dan yang keluarkan adalah dokter yang waktu itu nyuruh dia dibuang saja, dan menjadi kesaksian buat dia. Kenapa? Dia lihat suster, dan suster kasih 2 thumbs up. Artinya adalah apa? Anak kami lahir dengan sempurna. Tuhan kasih anak yang kedua lahir namanya Ezekiel Kramer Christie. Dia lahir dengan sempurna, lucu juga kayak bapaknya juga sama. It's just amazing. Saya bisa lihat bagaimana Tuhan itu memberkati kita semua. Dan sekarang anak-anak ini udah pada raksasa-raksasa saudara yang kasih Tuhan. Yang dikatakan tadinya tidak mungkin, tetapi bersama dengan Tuhan, segala sesuatu itu mungkin. Amin, saudara yang kasih Tuhan. Sekarang ini yang nomor 2 udah gede juga, itu yang nomor 1, dan ini ibunya. Biangnya dari semua. Ya. Kalau kelihatan kayak gini kan jadi ketahuan sebenarnya cantik kayak mamanya. Oke. Dan saudara yang kasih Tuhan, saya diberkati Tuhan. Kenapa? Itu kesaksian demi kesaksian Tuhan alami. Lalu berjalannya waktu. Nah, saya akan cerita terakhir, setelah ini saya akan tutup dengan firman Tuhan, karena saya nggak mau Anda kemalaman takutnya. Atau is it still okay for a while? I'm sorry for this, okay? Saya mau saksikan yang terakhir saja, itu tentang bagaimana Tuhan bawa pengalaman terus lagi. Roh Kudus memimpin kita untuk bisa jadi saksi. Roh Kudus membimbing, menghidupi kita, menuntun kita. Bahkan dia sebagai penolong bagi Anda dan saya. Justru He will bring you to another level. Apa sih another level dalam hidup kita? Apa sih level berikutnya dalam hidup Anda? Sorry, level itu tidak dibatasi umur loh. Level itu tidak dibatasi skill loh. Level itu tidak bisa dibatasi apa yang Anda punya hari ini. No. But actually, kalau Tuhan mau bawa Anda multi-level, kalau Tuhan mau bawa Anda multiplikasi juga, kalau Tuhan mau bawa Anda kepada pengalaman yang baru, He can do it. Amen. Sama dengan BCA, Bethany Church Auckland. God will bring you to another level of your life. God will bring you to another level of your ministry. Right, Pastor Teddy? Aku percaya itu Tuhan udah tanamin dalam hatinya Pastor Teddy kan. Pasti juga Tuhan tanamkan dalam teman-teman yang lain juga, dalam jemaatnya juga. Bahwa God can do miracles, God can do mighty things inside of the things which is impossible. Nah, saudara yang kasih Tuhan, nah, saya balik lagi ke yang tadi. Oleh sebab itu, ketika saya satu hari istri saya datang ke saya dan dikatakan saya hamil katanya. Hah? Saya kaget. Kamu hamil? It's okay, saya akan bertanggung jawab, saya bilang sama dia. Dan ternyata, ini ceritanya hamil-hamil semua, nggak apa-apa ya. Judulnya mungkin hari ini mungkin Roh Kudus di tengah kehamilan ya, gitulah kira-kira ya. Next time kita punya seri yang lain lagi, oke? Oke, ini apa yang terjadi tuh nggak? Akhirnya istri saya hamil dan dia katakan saya hamil tapi saya nggak tahu. Dia selama ini dia punya mimpi anak cewek, sisirin anak cewek. Saya dapat cowok semua dan kali ini cewek. Saudara yang kasih Tuhan, waktu kami cek dan Tuhan kasih spesial satu anak dan Tuhan kasih nama. Di dalam mimpi Tuhan kasih nama Efrata. Kami udah punya nama tapi Tuhan ganti nama. Oke,
Itu saja kisahnya, sampai dia lahir perfect, nggak ada problem sama sekali, tetapi Tuhan yang kasih nama. Nah, kami sempat mikir gini, oke lah kesaksian pertama, kesaksian kedua, ini kesaksiannya apa lagi ya Efrata? Oke, Tuhan yang kasih nama. Waktu berjalan, sudah kami mengucap syukur dengan anak cewek yang Tuhan kasih. Lucu sekali, benar-benar lucu saudara yang kasih Tuhan. Ya kayak bapaknya beginilah, Anda tahu, dikit-dikit lah ya. Nah, ini sekarang dia. Maaf nih ya, ini ntar orang bilang ini pastor dari tadi pamer foto aja terus gitu. Enggak sih sebenarnya. Saya cuma mau tunjukin aja supaya kita di dalam kita bisa mengerti apa yang kita sharingkan. Sekarang Efrata, waktu dia umur 3,5 tahun, saudara yang kasih Tuhan, tiba-tiba satu hari Efrata mengalami yang namanya pucat pasi. Mukanya pale, dan dia benar-benar kelihatannya capek sekali. Letih, lesu, pokoknya kok seperti itu ya? Saya bingung kenapa seperti ini anak ini. Lalu akhirnya kita bawa ke dokter. Setelah beberapa hari seperti itu. Dan setelah di dokter, ternyata sesuatu yang paling kami nggak mau dan kami tidak expect, itu adalah apa? Dokter vonis Efrata sama seperti saya, yaitu diabetes tipe 1. Berarti imun sistem tubuhnya mengalami kegagalan, kerusakan, dan dia menyerang pankreasnya, sehingga pankreasnya rusak. Dan semenjak hari itu, Efrata yang umur 3,5 tahun harus disuntik 4 kali sehari, minimum, dan saya kebayang anak kecil disuntik, wah, this is the disaster in my life. Saya bilang sama Tuhan, aku setia loh ngelayanin Tuhan. Aku tinggalin duniaku, saya awali dunia saya dari dunia sekuler, ke dunia entertainment, saya bikin produksi film dan sebagainya, dan saya juga main juga. Lalu saya di bidang itu semua, tapi waktu saya mengambil komitmen sama Tuhan, bukannya saya tinggalin semua, tetapi saya rehat dari itu, saya fokus dalam melakukan begitu banyak hal dalam Tuhan, tapi Tuhan sekarang bawa lagi ke dalam dunia itu, dan saya percaya karena saya sudah di-recycle. Not trying to find a fame or glory, but to glorify Jesus' name. Amin. Oke, dan apa yang terjadi? Hari itu, kami hancur hati, saudara. Kami sedih, saya juga nangis ngeliat, aduh Efrata, gimana ya? Waktu di rumah sakit, saat itu juga Efrata yang kecil ini, dia harus disuntik. Saya ngeliat jarum pertama, saya nangis tiap hari, saudara. Tetapi kita punya sister church semua, karena saya banyak pelayanan buat anak-anak muda dengan istri saya, di cabang-cabang kita semua, di Asia Oceania, di bawahnya Pastor Johan. Jadi semua mulai kontak kita, Kak, gimana Kak? Are you okay, Kak? Are you okay, Kak? Dan kita bilang, no, we're not okay. Saya bilang, even though I'm a pastor, but I'm not okay. Saya bilang, karena apa? Mungkin di luar sepertinya orang ngelihat gitu, you're a pastor, you have to be strong. Orang ekspektasi kayak begitu dengan titel kita, tetapi titel kita tidak menolong kita. Justru what you feel inside. Saya bilang gini, you know what? I crash down. Saya sedih, saya nangis. Saya ngelihat bagaimana proses saya 10 tahun pertama ngelewatin yang namanya suntik sendiri. It's really hard for me. Dan saya kebayang gimana kalau Efrata yang kecil, dia harus disuntik, dia lari-lari, dia nangis, dia ini. Aduh, saya nggak kebayang deh semuanya. Belum komplikasi-komplikasi, masuk rumah sakit, dan sebagainya yang saya alami. Dan apa yang terjadi akhirnya, saudara yang kasih Tuhan? Apa yang terjadi? Tiba-tiba, Efrata came up to me like this. Saya ingat semua orang udah mulai doain dari gereja cabang, semua kanan kiri, bahkan gereja kita pun juga semua, thank you so much, sahabat-sahabat semua datang di gereja, every night they pray for this. Saya tidur di mana? Di rumah sakit, tiap hari Minggu kita masih pelayanan, hari-hari kita masih pelayanan. Istri saya melayani sekolah Minggu, and walaupun dia katakan sekolah Minggu, ada satu temanya waktu dia sampaikan, our God is a good God. He's a healer, he's a mighty healer. Tetapi kenyataannya adalah kami lagi ngalami keterpurukan gitu loh. It's not easy when you have to sing just like what we sing, how great is our God. Tetapi ternyata kita sedang mengalami tekanan saat itu. Tetapi apa yang terjadi, saudara yang kasih Tuhan? Efrata datang ke saya dan dikatakan kayak gini, Papa, do I need to get inject? Saya katakan, yes, Efrata. Lalu Efrata katakan begini, you know, Pak, if you can do it, I can do it. Waktu Efrata katakan itu, dia belum 4 tahun. Saya mulai mikir, kayaknya ada yang nggak bener nih. Maksudnya saya nggak bener tuh artinya adalah yang nggak normal. Kenapa Efrata kecil kok bisa ngomong kayak gitu? Tapi itu cukup shock me for a while, tetapi udahlah. Saya nggak terlalu fokusin lagi. Dan dalam beberapa hari kemudian, setiap suster datang untuk suntik Efrata, dengan suntikan yang panjang itu dia suntik, Efrata selalu buka bajunya dia, disuntik di perutnya,
Dan dia selalu katakan gini, dia selalu buka tangannya, dia selalu katakan gini, "Look at me, Papa, look at me." Waktu dia sendiri katakan gini, "I am strong because my God is strong." Yoel 2 mengatakan, ayat 28, dengan jelas bahwa pada akhir-akhir zaman ini Tuhan akan mencurahkan rohnya ke atas semua manusia. Bahkan anak-anak sekalipun, taruna-taruna, orang-orang tua akan mendapatkan penglihatan dan mimpi-mimpi. Justru hari-hari ini Anda dan saya harus ekspektasi ini. We can be strong because our God is a strong God. Nah, saudara yang kasih Tuhan, apa yang terjadi dengan Efrata sampai hari ini? Kalau Anda lihat tadi, Efrata bikin Instagram-nya sendiri, dia juga bikin YouTube-nya sendiri, dia kerjakan banyak hal sekarang. Setelah berapa tahun ini, Efrata bikin yang namanya diabetic awareness. Dia sharing tentang diabetes tipe 1, tentang bagaimana suntik yang benar, bagaimana mengecek gula darah, bagaimana memberikan sukacita bagi banyak orang lewat videonya, lewat YouTube-nya. Akhirnya Efrata menjadi satu orang yang bangga dengan type 1 diabetes, she can go through it. Dan ternyata dari sini banyak orang DM, private message dari bangsa-bangsa, dari mana-mana. Efrata menjadi kesaksian hidup bagi Samaria, bagi Yudea, bahkan sampai ke ujung bumi. Dan akhirnya orang-orang banyak yang kontak, orang-orang mulai ngomong, "Thank you for sharing ya Efrata. You know what? You recharge us." Karena ternyata banyak orang tua yang sudah sedih, kehilangan pengharapan ketika tahu anak-anaknya sakit keras. Punya lifetime illness dari kehidupan mereka. Punya hal-hal yang nggak mungkin dilewatin. Tetapi ketika ibunya membantu dia lewat sosial media ini, maka sosial medianya menjadi berkat bagi banyak orang. Orang-orang di bagian, no, kita nggak coba bikin Efrata terkenal atau ngetop atau jadi artis, bukan itu. Tapi kita mau sampaikan bahwa Efrata has a great God. Efrata has the Spirit of the Lord. Kita mau katakan, when the Spirit of the Lord is upon you, then you will have the power to spread the gospel, to spread the good news, to tell to the people bahwa masih ada pengharapan, ada sesuatu yang besar terjadi. Dan hari ini saya percaya, di masa kita, dimanapun kita berada, di tempat yang tertutup sekalipun, Tuhan sedang me-stretch Anda kembali. Tuhan sedang memproses, merecycle Anda kembali. Tuhan sedang mendaur ulang diri Anda, pikiran Anda, hati Anda. Dengar, untuk menjadi sesuatu yang lebih baik. Ketika roh Tuhan diturunkan, dipenuhi atas Anda, then whatever that you say, whatever that you do, whatever that you share to the world, will bring changes to lots of people and lots of nations. Haleluya. Berapa banyak kita yang diberkati Tuhan malam hari ini. Haleluya. Berapa banyak dari Anda yang rindu, pengen banget supaya Roh Kudus penuhi kita lebih lagi hari-hari ini. Di masa kenaikan ini, salah satu yang Yesus janjikan adalah untuk murid-murid menanti-nantikan Roh Kudus. Saya catat ayat 1 terakhir saja, supaya Anda tahu menanti-nantikan itu seperti apa bedanya dengan orang-orang yang cuma percaya. Oke, 1 ayat terakhir saja, ya. Lalu kita tutup, saya janji. Maaf ya gitu, kadang-kadang kalau pendeta, kalau dikasih waktu ngomong, dia nggak habis-habis ngomongnya. Terlalu banyak kesaksian besar yang Tuhan lakukan dalam hidup kita semua. Amin, saudara. Yuk, kita buka di dalam Kisah Para Rasul 2. Kisah Para Rasul 2, saya bukain aja buat Anda ya, di sini ya. Oke. Ini aja yang saya mau highlight sama Anda, supaya Anda ngerti, apa sih bedanya kita nih sama orang Kristen lain. Maaf loh, saya nggak bedain sama orang-orang yang nggak percaya. Sama orang Kristen lain, apa sih bedanya kita? Gitu. Di sini dikatakan gini dalam Kisah Para Rasul 2, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah, di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Di sini dikatakan di ayat 1 tadi, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Oke? Garis bawahi kata ini bahwa orang percaya berkumpul di satu tempat. Lalu yang paling menarik adalah ketika Roh Kudus turun memenuhi mereka, di ayat 5 dikatakan juga seperti gini. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh
dari segala bangsa di bawah kolong langit. Saudara, saya mau bilang sama kita semua, kenapa Roh Kudus tidak turun, tidak memenuhi orang-orang lain yang saleh? Bukankah orang saleh itu berarti orang yang melakukan apa yang diajarkan agamanya? Orang yang melakukan apa yang sudah dianjurkan kepada mereka, tata cara, dan segala macam yang sudah lakukan. Yes, tetapi they don't have a proper connection with the Lord. Artinya intimacy tidak dibangun. Hari ini penting sekali bagi kita mengerti bagaimana orang percaya mengharap-harapkan sesuatu dari Tuhan setiap hari, setiap saat. Anda mengharap-harapkan, you can go through, you can be healed, you can do anything. Dengar baik-baik saudara yang kasih Tuhan. Kalau banyak orang tanya sama saya, Pastor Pierre nggak pengen sembuh. Wow, pengen banget sembuh. Tapi Tuhan katakan sama saya dengan jelas dari firman Tuhan, bukannya Tuhan nggak mau buat kita nggak sembuh. Tapi firman Tuhan katakan, penyakit ini tidak akan membunuhmu, tetapi akan memuliakan namaku. Justru hari ini kami bisa bersaksi, kami bisa ada di site di mana orang-orang yang sakit, di mana orang-orang yang nggak enak, di mana orang-orang yang mengalami keterpurukan. Tetapi kita bisa katakan bahwa Tuhan ada bersama dengan kita, maka siapa yang menjadi lawan kita? Katakan amin, haleluya. Haleluya. Semoga kita semua diberkati Tuhan malam hari ini, semua di-refresh, di-recharge. Saya mau kita semua burning up, hati-hati kebakar tempat tidurnya waktu kita lagi tidur nanti. You can feel really warm tonight. Waktu Anda tidur, ingat waktu mau tidur aja nanti kan bilang sama Tuhan, Tuhan peluk aku, jamah aku hari ini so I can have a proper sleep, a good sleep, a deep sleep yang Tuhan penuhi dengan damai sejahtera. Amin, saudara yang kasih Tuhan. Terima kasih sekali lagi Pastor Teddy untuk kesempatannya berbagi firman Tuhan hari ini. Thank you so much all the church. Mau kita angkat pujian atau kita kembalikan dulu? Oke, kita satukan hati, saya doa dulu yuk. Supaya kita semua, habis itu saya akan kembalikan ke Pastor Teddy ya. Siap. Supaya kita semua juga, saya percaya Anda semua sudah dengar tentang Roh Kudus. Anda semua sudah melihat cara kerjanya Roh Kudus. Tapi berapa banyak dari kita yang hari ini benar-benar rindu, pengen banget supaya Roh Kudus bisa turun dalam hidup kita. Berapa banyak dari kita tuh yang haus dan pengen banget Tuhan, supaya hari ini aku ngalamin sesuatu yang baru dong Tuhan. Mungkin sudah begitu banyak hal kita terkontaminasi. Mungkin juga banyak hal yang membuat kita nggak percaya. Tapi hari ini waktu kita datang ke hadirat Tuhan, kita bisa bilang sama Tuhan, Tuhan, kami butuh Roh Kudus-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Holy Spirit rain down. Holy Spirit rain down. Rain down. Rain on us. Katakan, Holy Spirit rain down. Holy Spirit rain down. Rain down. Rain on us. Katakan sekali lagi. Holy Spirit rain down. Holy Spirit rain down. Rain down. Rain on us. Oh, Holy Spirit rain down. Holy Spirit rain down. Rain down. Rain on us. Holy Spirit rain down. Holy Spirit rain down.
haleluya. Kami angkat hatimu saat ini di hadapan Tuhan. Kami mau Tuhan lebih lagi Tuhan. Curahkan roh-Mu Tuhan atas kami. Penuhi kami dengan kasih-Mu Tuhan. Sama seperti Engkau memenuhi setiap orang yang percaya kepada Engkau Tuhan. Lewati begitu banyak perkara dalam hidup kami Tuhan. Banyak hal yang tak mampu kami lewati dengan sendiri. Tapi kami tahu Tuhan, Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami sendirian. Bahkan Engkau selalu ada untuk kami Tuhan. Saat ini juga Tuhan hamba berdoa untuk semua teman-teman kami ada di Bethany Church Auckland Tuhan. Oh Rabakana Maya Rabakira Maya Rabaya. Bahkan juga yang ada di Indonesia, di Hong Kong, di Macau. Semua Tuhan kami berdoa dalam nama Yesus. Ya Rabakana Maya Rabasyara Maya Rabaya Rabaya. Curahkan roh-Mu Tuhan atas mereka saat ini. Kuatkan mereka Tuhan, segarkan mereka. Hibur mereka Tuhan malam hari ini di dalam nama Yesus Kristus. Kami mau lihat kuasa-Mu terjadi ya Tuhan. Oh kuasa-Mu yang turun atas kami dalam nama Yesus. Ya Rabakana Maya Rabasyara Maya Rabaya 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 Rabaya. Oh Rabasyara Maya Rabaya 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 Rabaya. Oh how great is our God. Sing with me how great is our God. Katakan dengan imanmu. How great is our God. How great is our God. Sing with me how great is our God. Oh, we see how great is our God. Mari dengan iman kita katakan Jesus name above all name. Jesus name above all name. You are worthy of all praise. And my heart will sing how great is our God. Oh, Jesus name above all name. Oh, you are worthy. You are worthy of all praise. And my heart will sing how great is our God. Siap, saudara yang kasih Tuhan, katakan dengan iman kita, dengan keras hati. How great is our God. Sing with me, how great is our God. Oh, we see how great is our God. Oh, how great, oh benar Tuhan. Sing with me, how great is our God. Oh, we see how great, oh, we see how great, oh, we see how great is our God. Oh, yes, Lord. Berdoa di dalam roh saat ini, saudara. Oh ya Rabbana ya Rabbana, curahkan roh-Mu Tuhan. Oh Rabbana ya Rabbana, oh Rabbana, Tuhan, oh Rabbana ya Rabbana, era okul penuh dengan kemuliaan Tuhan lebih lagi di dalam nama Yesus. Lalu ya anak-anak Tuhan malam hari ini, oh Rabbana ya Rabbana.
Banyak dari kita yang haus akan hadirat Roh Kudus. Jangan biarkan malam ini berlalu begitu saja. Tapi Tuhan segarkan. Recycle kembali Tuhan. Kuatkan yang lemah saat ini Tuhan. Yes. Tuhan. Kuatkan kembali Tuhan. Berikan hikmat-Mu Tuhan. Berikan kuasa-Mu itu yang melampaui segala akal. Terima kasih. Terima kasih. Urapi Pastor Dedi, istri Tuhan. Beserta semua tim yang ada juga. Kami tahu Tuhan. Saat-saat ini Tuhan. Saat-saat terakhir Tuhan. Tuhan sedang persiapkan orang-orang yang semangat di dalam Tuhan. Amin. Orang-orang yang berkenan. Orang-orang Tuhan yang akan menutup sejarah Tuhan. Orang-orang yang akan membawa perubahan di dalam nama Yesus. Urapi Bethany Church Auckland Tuhan. Pakai dengan kuasa darah-Mu di dalam nama Yesus. Lindungi mereka Tuhan. Mereka semua aman dalam lindungan Allah. Dan Tuhan kami percaya Kau yang bawa mereka naik dan tidak turun. Kau yang jadikan mereka kepala dan bukan ekor Tuhan. Yes. Tidak ada mustahil Tuhan di dalam pelayanan, pekerjaan, kehidupan keluarga-keluarga. Yang studi pun diberkati dalam nama Yesus. Kami akan melihat sesuatu yang besar terjadi. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk malam hari. Terima kasih untuk kami semua Tuhan. Terima kasih. Biar segala pujian, segala hormat kami kembalikan kehadiran-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih sekali Pak Pastor Pierre. Waduh, luar biasa. Haleluya. Hadirat Tuhan benar-benar menjamah setiap kita semua, kesaksian yang menguatkan bagi kita semua. Saya percaya Pastor Pierre, keluarga, dan semua jemaat BIC Macau akan terus menjadi kitab yang terbuka bagi setiap orang-orang sisi sekelilingnya. Bahkan berkat bagi bangsa. Perjalanan naik turun bersama Tuhan sangat menguatkan bagi kita yang mungkin saat ini, keluarga BCA yang saat ini lagi dalam lembah yang kelam. Percayalah, Tuhannya Pastor Pierre sama dengan Tuhannya kita. Dia mampu melakukan mujizat untuk kita juga sama. Mari saudara, kalau Pastor Pierre begitu semangat dan antusias dalam keadaan kondisi apapun, kita sebagai anak Tuhan yang sehat, yang lebih lagi, apalagi kita berada di negara yang nyaman, lebih maju lagi, lebih antusias, lebih on fire. Minggu-minggu ini adalah minggu-minggu pencurahan Roh Kudus. Mari kita sangat merindukan, menantikan haus dan lapar Roh Kudus. Saya percaya kita semua akan dipenuhi dengan hadirat Tuhan yang memulihkan, Roh Kudus yang menguatkan. Sekali lagi terima kasih Pastor Pion. Di sini ada Ibu Bonita, dan dari saya juga melihat Efrata juga join, ya. Ibu Bonita, selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati, Pak. Ya, luar biasa. Terima kasih. Shalom di sini. Aduh, keluarga yang sangat jadi berkat bagi bangsa-bangsa. Glory to God. Next time kita undang lagi ya, Pak ya. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Terima kasih. Salam juga buat Efrata, salam buat kedua putranya dari kami keluarga BCA. Thank Malam you, hari Pastor ini, Teddy. sama-sama malam hari ini kita akan tutup dan istri saya akan berdoa ya, dan setelah itu saya akan sambung dengan doa berkat ya. Mari kita satukan hati, kita berdoa untuk keluarga Pak Peter, untuk Bu Bunita yang Pak Pierre dan Bu Bunita yang sedang ulang tahun, dan mari kita satukan hati untuk keluarga si Tuhan. Kira labata shikira labata kara laba yara laba laba. Ora labata kara laba yara laba yara laba. Kira labata kara laba shikira laba yara laba yara laba yara laba 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 laba. Shikira laba laba yara laba takara laba shikira laba yara laba laba yara laba yara laba yara laba. Kira laba takara laba shikiri di laba yara laba yara laba laba. Allah yang baik, Allah yang dahsyat, Allah yang mampu mengingatkan hidup kami Tuhan, melalui firman hamba-Mu Pastor Pierre pada malam hari ini Tuhan. Kau berbicara kepada setiap kami. Oh, betapa Engkau Allah yang senantiasa Tuhan sanggup memampukan kami anak-anak-Mu
menghadapi segala keadaan perjalanan hidup kami. Di dalam lembah kelam sekalipun, Yes. ajarkan kami tetap mengandalkan Engkau. Karena Engkau Allah yang mampu, yang sanggup mengubah, yang tidak ada menjadi ada Tuhan. Yes. Engkau sanggup membuat jalan-jalan buat setiap kami, Bapa. Yes. Engkau Allah Tuhan yang sanggup melakukan mujizat buat setiap umat-Mu, Bapa. Amen. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap pengalaman hidup Pastor Pierre yang boleh kami terima, memampukan kami untuk Yes. lebih mengenal kasih Kristus, Amin. kebaikan Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya Yes, dalam Lord. hidup Terima kami. kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat Rabaya, semua rabaya, pemeliharaan dan rabaya. kasih Tuhan. Melalui Tuhan, firman-Mu celikan. Kami melihat Tuhan kebaikan-kebaikan-Mu ya Bapa, yang tidak pernah habis-habisnya buat setiap anak-anak-Mu. Kami bersyukur memiliki Allah yang dahsyat. Biarlah hidup kami semakin bergantung kepadamu, semakin mengandalkan Engkau di dalam segala keadaan kami ya Yes, Bapa. Lord. Semakin mengucap syukur Bapa di dalam segala hal. Apapun yang kami punya, apapun yang kami lewati, kami percaya kami bersama-sama dengan Allah yang dahsyat. Amin. Terima kasih Bapak, Kau pegang setiap tangan anak-anak-Mu malam hari ini. Yes, Lord. Berkati Pastor Pierre yang telah menjadi berkat buat setiap hamba-hamba-Mu, Amin. buat setiap anak-anak-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Kau yang peliharakan kesehatannya. Yes. Hari demi hari semakin kuat Bapak. Amin. Hari demi hari Tuhan Amin. semakin merasakan jamahan-Mu. Yes. Hari demi hari semakin Kau perbaharui hidupnya Bapak. Menjadi hamba yang semakin berkenan di hadapan-Mu. Kau pakai Pastor Pierre Tuhan secara luar biasa Bapak. Pakai Tuhan untuk menyatakan kasih-Mu, untuk mengingatkan setiap langkah-langkah hidup kami ya Bapak. Agar kami boleh kembali ke dalam jalan, Yes. mengerti kasih mula-mula Amin. yang telah Kau berikan kepada kami Bapak. Terima kasih Yesus, urapi hamba-Mu. Berkati Tuhan apapun yang mereka kerjakan dalam pekerjaan dan pelayanannya, dalam keluarganya Bapak, dalam pergumulannya Tuhan. Tuhan Yesus yang akan semakin Tuhan Yesus Amin. urapi dan Amin. berkati secara luar Amin. biasa. Terima kasih. Hamba-Mu juga berdoa Tuhan untuk Ibu Bonita yang hari ini Tuhan berulang tahun. Kami bersyukur untuk wanita yang kuat yang ada di Yes. hadapan kami, yang telah menjadi berkat buat setiap kami. Untuk kami boleh mengerti betapa hebatnya pergumulan berjalan bersama Tuhan. Yes, Lord. Betapa dia bergantung sepenuhnya Amin, Tuhan amin, hidupnya amin. kepadamu Tuhan. Menaruh pengharapannya di dalam Engkau. Yes, Kau Lord. tidak akan pernah meninggalkan hamba-Mu ini Yes. Bapa. Kau semakin kuatkan langkah-langkah hidupnya di Amin. dalam segala keadaan dan pergumulannya. Yes. Berkati ya Oh, Bapak apa Bu ya, Bonita, apa ya. Bapak di dalam Oh, apapun yang dia Syakir. kerjakan Tuhan. Sukacita Tuhan melimpah, Yes. kekuatan ilahi melimpah atasnya di dalam nama Yesus. Dalam nama Terima Yesus. kasih tutup bungkus kesehatannya Bapak. Jadikan istri yang semakin berkenan di hadapan-Mu. Amin. Istri yang setia dan semakin cinta Tuhan. Terima kasih ya Bapak, urapi Tuhan. Bu Bonita semakin dahsyat lagi ya Bapak. Urapi seluruh keluarganya. Jadikan keluarga yang semakin heran dan berkenan di hadapan-Mu. Amin. Diberkatilah keluarga yang mengasihi Engkau senantiasa, yang mengandalkan Tuhan setiap saat. Terima kasih Bapak, kami serahkan keluarga Pastor Pierre dan Bu Bonita ini beserta ketiga anaknya di dalam tangan Ya, Tuhan. Dalam Biar nama Tuhan Yesus. sendiri yang peliharakan kehidupan Yes. mereka. In the name of Hari Jesus. demi hari semakin heran. Berkat kemuliaan Tuhan dinyatakan atas keluarga ini. Amin. Di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur untuk keluarga yang cinta Tuhan malam hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hamba juga berdoa, kami berdoa dari keluarga BCA Tuhan. Kami berdoa untuk keluarga BIC Macau. Kami berdoa untuk BIC Hong Kong. Kami berdoa untuk the Young Channel Pro yang ada di Singapura dan yang keluarga kami yang ada di Indonesia yang saat ini bergabung Bapak. Terima kasih Kau pertemukan kami untuk kami boleh menerima berkat-Mu
yang luar biasa, yang menguatkan kami, yang memberikan kami kemampuan untuk berjalan bersama Engkau. Terus untuk mencapai destiny kami bersama Engkau Tuhan. Terima kasih sekali lagi Tuhan, terima kasih Bapak untuk malam yang indah ini Bapak. Biarkan berkat-Mu tercurah untuk anak-anak kamu. Damai sejahtera, sukacita, kesembuhan, pemulihan, kelepasan boleh ada untuk setiap anak-anak-Mu. Biarkan kami terus menanti-nantikan Roh Kudus yang dicurahkan pada saat Engkau naik ke surga Bapa. Terima kasih sekali lagi Bapa untuk malam hari ini. Kami siap menerima berkat daripada-Mu. Dan angkat hatimu, angkat wajahmu di hadapan Tuhan. Biarkan kasih yang sempurna dari Allah Bapa akan menyinari setiap kita. Dan persekutuan dengan Roh Kudus, dan persekutuan yang manis dengan Bapa Putranya, sekarang sampai selama-lamanya. Sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang. Kedua, semua yang diberkati malam hari ini dengan penuh sukacita, katakan sama-sama, haleluya, amin.